Hai nakama, apa kabar? Selamat datang di channel Anime Haki. Pada video kali ini kami akan membahas spoiler lengkap One Piece chapter 1140 yang akan memperlihatkan keseruan duel antara Luffy versus Gaban. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita bahas bersama-sama. Judul pada chapter kali ini adalah Scopper Gaban. Sedangkan di cover story-nya melanjutkan petualangan Yamato yang memasuki volume ke-26. Yang mana ulti diikat ke papan panah yang mengancam Wushu, sementara dia melemparkan pisau ke depannya. One Piece chapter 1140 dimulai dengan melanjutkan pertarungan Luffy versus Gaban, yang mana Luffy bingung dan tidak tahu kenapa harus melawan Gaban. Zoro memikirkan kembali apa yang Colon katakan tentang betapa kuatnya ayahnya. Luffy menghulurkan tangannya untuk mengambil kunci, tetapi Gaban dengan mudah menghindar darinya. Karena mulai kesal, Luffy melompat lebih dekat ke Gaban dan kemudian dia mencoba mengambil kuncinya lagi. Kali ini, Gaban melepas kuncinya dengan haki dan menghantam Luffy ke tanah. Kilat hitam muncul saat kunci menghantam Luffy. Hal itu membuat Rod dan Nami sangat panik. Luffy muncul dari puing-puing di tanah. Dia sangat marah. Luffy meregangkan tangannya ke Gaban beberapa kali seperti saat dia menggunakan Gomu Gomu no Gatling. Tetapi Gaban menghindar dengan mudah. Gaban berkata, "Apa topi jerami yang bagus yang kamu dapatkan di sana cocok untukmu? Lebih baik daripada helm itu, bukan begitu?" Luffy menjawab, "Jelas ini adalah harta yang Shanks biarkan aku simpan untuknya. Sekarang berikan aku kunci itu." Gaban melanjutkan perkataannya, "Terus dia tidak memberikannya padamu begitu saja? Dasar orang pelit." Luffy yang mengamuk meminta Gaban untuk berhenti mengatakan hal semacam itu karena Gaban tidak tahu apa-apa tentang Shanks. Lalu tiba-tiba Gaban mendorong bagian kunci ke mulut Luffy dan kepala Luffy berubah menjadi seperti kunci. Kemudian Gaban mengeluarkan kedua kapaknya dan bersiap untuk menyerang Luffy. Hal itu membuat Zoro geram, sedangkan Luffy merasakan haki Gaban yang kuat dan wajahnya berubah menjadi ekspresi khawatir. Gaban menggunakan serangan besar dengan beberapa pukulan kapak yang menghancurkan salah satu menara istana. Luffy nyaris tidak menghindari serangan itu dan Zoro menghentikan serangan Gaban dengan ketiga pedangnya. Nah, Luffy lalu berubah ke dalam bentuk Gear 5 dan petir hitam muncul di tiga pedang Zoro. Lalu Luffy dan Zoro bekerja sama untuk melawan Gaban. Lalu Gaban berkata, "Jadi dia benar-benar berubah ke dalam bentuk putih?" Lalu di saat Luffy dan Zoro akan menyerang Gaban, dia tiba-tiba menyerah dan mempercayakan kuncinya kepada mereka. Luffy dan Zoro akhirnya menabrak batu karena mereka harus menahan serangan mereka. Luffy dan Zoro marah karena tidak bisa melanjutkan pertarungan. Rod akan memberitahu mereka siapa Gaban, tetapi Gaban menghentikan Rod sementara dia mengambil jubah dan topi kasanya. Lalu berkata, "Pada saat kau meninggalkan pulau ini, jika Elbaf masih ada, datanglah dan temui aku lagi." Lalu Gaban berjalan pergi sambil tersenyum dan sedikit flashback ketika Shanks datang untuk bertemu Gaban di Elbaf. Gaban berkata, "Hai Shanks, kamu benar-benar mengharapkan aku untuk mempercayai anak itu dengan mudah?" Shanks sambil tertawa berkata, "Kau benar, kau boleh melakukan apapun yang kau suka, Gaban-san." Yuk dukung channel Anime Haki dengan membeli kaos One Piece dengan harga promo hanya 30 ribuan saja. Linknya kami sisipkan di kolom komentar. Cerita beralih ke sekolah Werus. Anak-anak memberitahu Aang bahwa mereka melihat burung aneh terbang di atas mereka. Tetapi ketika Aang melihat ke atas, burung itu hilang. Lalu di sebuah hutan di Sunworld dekat dengan sekolah Werus, Samrock dan Gunko mendarat di cabang yang besar. Samrock terkejut melihat Elbaf bahkan memiliki sekolah. Kemudian Gunko mengangkat tangannya dan menciptakan lingkaran sihir di tanah. Sebuah cahaya hitam muncul di lingkaran sihir dan dua kesatria suci yang lainnya muncul. Kesatria suci yang pertama adalah Saint Somer dari keluarga yang sama dengan Jupiter. Dia pria dengan berkacamata, rambut panjang, dan juga jenggot. Dia berbicara dengan seseorang menggunakan denden mushi. Somer sedikit kesal karena dia belum melakukan persiapan untuk siap dipanggil.
Dan ia meminta 1 jam lagi. Dan bagaimana dengan hal-hal itu? Kau tahu persediaan makanan? Tentunya kita tidak akan membiarkan Tenryubito kelaparan. Lalu transmisi Denden Mushi terputus. Kemudian kesatria suci yang kedua adalah Saint Gillingham dari keluarga Remosir. Meski tidak dikonfirmasi di chapter ini, Gillingham jelas memiliki kekuatan buah iblis Zoan Kirin dan sepertinya sudah dalam bentuk hybrid Kirin karena ada awan putih yang melayang di leher Gillingham. Lehernya sangat panjang dengan surai panjang, kepalanya mirip dengan kepala kuda dengan 2 tanduk, kumis panjang. Gillingham mengenakan seragam militer mirip dengan Samrock dan dia memegang trisula yang sangat aneh dan dia memiliki helm kaca di kepalanya seperti Tenryubito dengan resavator khusus. Ternyata Gillingham juga sedang tidak siap datang ke Elbaf karena ia memiliki kesibukan yang lainnya. Sommer memperhatikan bahwa Samrock dan juga Gunko berdiri di depannya. Gunko berbalik malu karena Sommer hanya mengenakan pakaian dalam saja. Ah, ada apa Gunko? Apa yang membawamu ke rumahku? Apa yang terjadi? Samrock? Sommer dan Gillingham sangat terkejut dan berkata, bukankah ini Elbaf? Lalu Samrock bertanya mengapa keduanya dipanggil ketika kita hanya membutuhkan 1 saja. Gillingham mengatakan itu karena Samrock telah dipanggil kembali ke markas dengan atas perintah dari Gorosei. Apa yang kamu lakukan di negeri yang tidak berafiliasi dengan pemerintah dunia? Apakah kamu mengunjungi makam Raja Harat? Kemudian di halaman akhir chapter, kita melihat bagaimana keempat kesatria suci mengamati anak-anak di sekolah Warus dari atas cabang raksasa. Sommer akhirnya mengenakan seragam militer yang mirip dengan teman-temannya, tetapi dengan beberapa medali dan mawar di dadanya. Dan dia juga membawa pedang di pinggangnya dengan gagang berduri. Oke baiklah, jadi kami menculik anak-anak dan membawa mereka ke markas. Ya, bukan berarti anak-anak ini cukup kecil untuk masuk ke dalam tas. Gillingham berkata bahwa orang tanpa tanda khusus tidak dapat melewati pentagram. Jadi kita harus mengangkut mereka dengan kapal. Di akhir chapter, Samrock berbicara dengan wajah jahat bahwa ia akan bermain-main dulu di Elbaf. Oke, sekian dulu spoiler kali ini. Nantikan pembahasan menarik lainnya pada video selanjutnya.